datang kepada kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Daniel pasal 3. Daniel pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Daniel pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6 dengan perikop bacaan perapian yang menyala-nyala. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di antara Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang bendahara, saya ulangi, dan berserulah seorang tentara dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, serunding kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Demikianlah firman Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Ya, kita kembali berjumpa dan pagi ini kita akan sama-sama mengumpulkan firman Tuhan yang sulit untuk kita mengerti, tapi lebih sulit lagi untuk kita lakukan. Jalan keselamatan, the way of salvation. Jalan keselamatan kita hanya ada di dalam Yesus Kristus. Jalan keselamatan kita hanya ada di dalam Allah kita. Allah kita yang rela turun dari surga, berkorban untuk kita, dan jalan keselamatan kita ada di dalam Tuhan Yesus. Beberapa tahun yang lalu, kira-kira 10 atau 15 tahun yang lalu, tiba-tiba ada seorang artis, seorang lentaris, seorang pesulap, seorang public figure yang dia tiba-tiba mengumumkan dia pindah agama. Dia memang bukan agama Kristen Protestan, dia agama Katolik. Dan dia mengatakan bahwa dia pindah agama karena dia menemukan sesuatu yang baru, menemukan sesuatu yang lebih baik di agama yang baru. Tapi kalau saya lihat alasannya, sepertinya dia pindah agama itu bukan karena dia menemukan sesuatu, bukan menemukan hidayah atau menemukan sesuatu hal yang lebih baik di agama yang baru. Tapi menurut saya dia pindah agama karena harta, tahta, dan cinta. Dia pindah agama mungkin demi kepopuleran, mungkin karena mau menikah dengan wanita yang tidak seiman dengan dia. Dia memilih untuk pindah agama, dan dia mengatakan bahwa dia pindah agama karena dia menemukan sesuatu yang baru. Dia adalah Deddy Corbuzier. Dan saudara-saudara, bukankah itu adalah tantangan terbesar pemuda, pemudi, atau bahkan kita sebagai orang-orang Kristen yang sudah tua? Seringkali kita meninggalkan Tuhan Yesus hanya karena harta, tahta, atau cinta. Kita bisa lihat seperti di OEE sana, bagaimana orang-orang itu meninggalkan Tuhan Yesus hanya karena dikasih sembako, karena dikasih bahan-bahan bangunan untuk membangun rumah mereka. Makanya tidak heran kalau di OEE sana kita akan ketemu Muhammad Sumbang, kita akan ketemu Siti Aminah Pae,
kita akan ketemu Muhammad Indonesia. Dan kita bisa lihat ada begitu banyak orang-orang kita yang ada di sana. Mereka pakai kopiah, mereka pakai jilbab. Betapa enak mereka berkembang di sini. Kalau kita lihat saudara-saudara kita yang ada di Jawa sana, mereka ada dalam penderitaan. Ke gereja saja mereka tidak bisa seperti kita pakai rak seperti ini. Mereka pakai mau ke pasar saja. Sesudah itu Alkitab melihat di kantong plastik, lalu jalan pergi seperti ke mall pasar. Lalu mereka gereja di mall-mall, gereja di restoran, gereja di ruko. Kalau di Jawa sana kita membangun gereja, tempat ada, uang ada, siapa yang bekerja? Tukang berani tentang kerja, mereka pukul tukang. Saudara-saudara kita ada dalam penderitaan. Dan kita bisa lihat seperti apa saudara-saudara kita yang ada di NTT. Kita ada di tempat mayoritas, tapi kita begitu tergoda dengan harta, tahta atau jin. Kadang-kadang kita lihat Muhammad yang ganteng putih, kita lupa Tuhan Yesus. Kadang-kadang kita lihat Siti Aminah yang rambut lurus putih, kita selalu lupa Tuhan Yesus. Tidak ingat Tuhan Yesus lagi. Itulah godaan terbesar orang Kristen saat ini, terutama pemuda-pemuda Kristen yang ada di sini. Anak-anak katekisasi yang ada di sini, pemuda-pemuda yang ada di sini. Kalau engkau sudah mengambil komitmen untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhanmu, jangan pernah tinggalkan Dia dengan alasan apa. Godaan terbesar orang Kristen saat ini adalah pindah kepercayaan, pindah iman demi harta, tahta atau cinta. Tapi pagi ini saya ingin kita semua belajar. Mari kita melihat seperti apa hidup 4 pemuda yang ada di Babylon ini. Ayat yang baru kita baca saja itu terjadi di Babylon ini. Kalau kita membaca sampai ayat yang ke-21, Raja Nebukadnezar membuat patung untuk disembah. Sadrak, Meshach, Abednego dan Daniel. Saudara-saudara, 4 pemuda ini, mereka ada di pembuangan di Babilonia. Mengapa ini bisa terjadi di Babilonia? Begini saudara, bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegak teguh. Dia sebentar taat, sebentar tidak taat. Kalau susah, sembah Tuhan. Tuhan tolong, sudah senang, lupa Tuhan. Lalu kalau sudah sengsara sekali, datang minta ampun. Minta ampun pada Tuhan, menangis, minta ampun, meratap. Lalu Tuhan tolong, menyembah dewa lagi. Bolak-balik seperti itu, tidak setia pada Allah. Lalu Allah mengambil bangsa-bangsa, menggunakan bangsa-bangsa untuk menghajar bangsa Israel. Dan salah satu bangsa yang dipakai oleh Allah untuk menghajar bangsa Israel adalah bangsa adikuasa dan adikaya pada saat itu, yaitu bangsa Babilonia dengan rajanya Nebukadnezar. Karena itu makanya bangsa Israel ada di pembuangan di Babilonia. Dan Nebukadnezar ini kalau dia menjajah satu bangsa, dia bukan seperti Belanda jajah kita di Indonesia. Dia kalau menjajah satu bangsa, misalnya dia jajah bangsa A, B, C, D, maka dia akan ambil orang-orang dari A, dia buang ke B, C, D, lalu buang juga ke Babilonia. Kalau dia jajah bangsa B, dia ambil orang dari A, B, D, dia buang ke A, C, D, dia buang ke Babilonia, buang ke bangsa-bangsa lain. Kalau dia jajah bangsa C, dia ambil orang dari A, B, D, buang ke Babilonia, lalu buang ke bangsa-bangsa lain. Maksud dari Nebukadnezar ini apa? Supaya mereka tidak bisa memberontak. Kan ada di pembuangan di sana. Mau memberontak bagaimana? Lalu bangsa Israel ada di bangsa-bangsa lain. Sedangkan di bangsa Israel sendiri ada bangsa-bangsa lain juga. Maksud dari Nebukadnezar tidak sampai untuk mengacaukan tatanan penduduk dalam dunia, tapi dia juga membuat supaya orang-orang tidak bisa memberontak, tidak bisa mengadakan revolusi. Kalau Belanda jajah kita, dia jajah kita di sini, kita enak, kita bisa bersatu, lalu kita mengadakan revolusi dan kita merdeka. Tapi kalau Israel tidak bisa, siapa yang mau berjuang? Berjuang untuk apa? Karena di bangsa Israel sendiri, bahkan mungkin orang-orang bangsa lain lebih banyak dari orang Israel sendiri. Sekarang, kalau di bangsa Israel ada bangsa A, B, C, D, E dan seterusnya. Mungkin bangsa-bangsa lain lebih banyak dari bangsa Israel. Lalu untuk apa berjuang? Habis berjuang enak Israel merdeka. Tapi kami, bangsa kami di sana masih ada dalam penjajahan.
Israel sudah merdeka, enak, bisa revolusi. Tapi kami, makanya mereka tidak mau berjuang. Untuk apa berjuang? Biar saja kita usah merdeka, biar ada dalam penjajahan, biar sama-sama memiliki. Itu seperti kita yang bercinta, orang lain yang memiliki. Untuk apa kita berjuang dengan cinta kita? Untuk apa kita mati-matian dengan cinta kita? Kalau akhirnya orang lain yang memiliki. Untuk apa kita berjuang untuk merdeka? Kalau setelah merdeka Israel enak merdeka, tapi bangsa kami ada dalam penjajahan. Makanya Israel itu suka untuk merdeka. Dan saudara-saudara, saat Nebukadnezar atau Babilonia ini menaklukkan Israel atau Yehuda pada tahun 600 sebelum Masehi, Nebukadnezar mengangkut orang-orang terbaik dan dibawa ke Babel. Nebukadnezar ini kalau dia mengangkut orang-orang, maka dia akan mengambil orang-orang terbaik. Orang-orang yang pintar, yang muda, yang kuat-kuat, yang cakap, dibawa ke bangsa-bangsa lain, juga dibawa ke Babilonia. Sedangkan orang-orang yang bodoh-bodoh, yang bangau, yang tua-tua, yang memang kasih tinggal saja di tanah kelahiran untuk Israel. Supaya apa? Supaya mereka ini tidak bisa pengaruhi orang untuk berontak. Supaya mereka itu tetap hidup dalam penjajahan. Dan saudara-saudara, ketika Nebukadnezar mengangkut orang-orang untuk dibawa ke Babel, terangkut juga Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan saudara-saudara, di Babel mereka menghadapi tantangan iman yang luar biasa. Daniel akhirnya masuk posisinya, Sadrak, Mesak, dan Abednego masuk ke dalam api. Seperti yang kita baca tadi. Di Babilonia mereka mengalami tantangan iman yang luar biasa. Mereka hidup di satu bangsa yang menekan mereka dengan luar biasa. Tapi mereka tetap mempertahankan iman mereka. Bangsa Israel adalah bangsa monoteis. Mono satu. Kalau teis Tuhan atau dewa. Bangsa Israel adalah bangsa yang percaya satu Tuhan. Sedangkan bangsa Babilonia dia percaya politeis. Poli itu banyak. Polygon. Poli banyak, teis Tuhan atau dewa. Jadi bangsa Babilonia ini percaya banyak dewa atau banyak Tuhan. Dan empat pemuda ini ada dalam keadaan yang bertentangan dengan iman mereka. Mereka percaya satu Allah. Mereka percaya Allah itu esa. Tapi ketika mereka ada di pembuangan di Babilonia, mereka ada di satu negara yang mempercayai begitu banyak dewa. Mereka datang ke Babilonia bukan jalan-jalan, bukan Mesir, bukan Damaskus, tapi mereka ada di pembuangan. Mereka dijajah, mereka ditekan untuk menyembah Allah atau dewa-dewa di sana. Dan saudara-saudara, ada upaya yang terstruktur, sistematis dan masif dari bangsa Babilonia untuk mengaburkan identitas mereka. Tapi sekalipun seperti itu, sekalipun ada upaya yang TSM dari bangsa Babilonia untuk mengaburkan identitas mereka, namun mereka tidak terkenal. Di dalam budaya kita, kalau kita beri nama anak, itu hanya seperti tanda atau merek untuk membedakan anak yang satu dengan anak yang lain. Supaya kita tahu kalau waktu kita panggil Kenneth, yang jawab bukan Edward. Itu kita asal saja beri nama. Hanya supaya kita bisa bedakan anak-anak kita. Dan kita gampang untuk mencari mereka. Kalau kita mencari Edward, kita tanya Kenneth, Edward mana? Kita panggil Edward, tidak mungkin Kenneth yang jawab. Sekedar saja untuk membedakan anak yang satu dengan anak yang lain. Kita kalau di Indonesia, terutama kita di NTT, kita beri nama anak itu asal-asal saja. Kadang-kadang lalu pas ada tanah goyang, lalu istri kita melahirkan, kita kasih nama Gemma. Kalau anak kita lahir pas ada angin ribut yang membongkar atap-atap rumah, supaya ingat bahwa beberapa tahun yang lalu ada angin yang membongkar atap-atap rumah kita. Pas anak kita lahir, kita bilang anak saya Seroja. Kita juga sering kasih nama anak berdasarkan bulan lahir. Kalau dia lahir bulan Januari, kasih nama siapa? Januari. Kalau Februari, Feby. Maret, Markus, Martin. April, Aprilia, Aprilus. Mei, Melanie. Lalu Juni,
Julianus, Juli, Julianus, Yuli. Kalau Agustus, Agustina, Augusta. Kalau September, Septrianus, Septrianawati. Kalau Oktober, Octavianus, Octavina. Kalau November, Novi, Nova. Desember, Desi, Dewa, dan sebagainya. Kita kasih nama anak asal saja. Kadang-kadang kita juga kasih nama anak berdasarkan abjad kita. Kalau A, Alfred. Kalau S, Sony. Kalau K, Capri. D, Doni. Apalagi kalau macam-macam saja kita kasih nama. Asal kita berpikir apa, kita kasih nama saja. Ada lagi orang yang lain. Orang ini dia dari Jember. Dia nama Caca. Istrinya nama Titin. Terus istrinya melahirkan. Pas istrinya mau melahirkan, pas anaknya lahir dia langsung datang ke suster. Dibilang nama anak saya Justin Bieber. Suster kaget. Justin Bieber. Pak, fans sama penyanyi? Tidak. Atau ibu fans sama penyanyi? Tidak. Kalau bapak tidak fans penyanyi itu, ibu tidak fans penyanyi itu, lalu kenapa anaknya dikasih nama Justin Bieber? Dia bilang, Justin Bieber itu bukan nama penyanyi itu. Terus Justin Bieber itu singkatan. Singkatan. Jaja dan Titin bikinnya di Jember. Nah, kasih nama anak itu sembarang saja, asal bisa bedakan anak. Ada orang lagi yang satu, pas anaknya lahir, dia cepat-cepat pergi datang ke suster, dia bilang, nama anak saya Isadora Familia Fernanda Guadalupe Casas Kefar. Wah, Isadora katanya pemberian Isa. Fernanda, anak yang seperti terbang. Familia, karena lahir pas pemilu. Guadalupe Casas Kefar, karena mamanya kalau nonton telenovela dia lupa masak. Anak-anak generasi Z, Gen Z tidak tahu apa itu telenovela. Telenovela itu novel yang ditaruh di televisi, makanya disebut telenovela. Dan gara-gara telenovela banyak rumah tangga yang kacau. Gara-gara telenovela banyak ibu-ibu lupa masak. Kabar baiknya adalah telenovela itu tidak ada lagi. Telenovela itu mana orang-orang Eropa, Amerika Latin itu begitu lincah berbicara bahasa Indonesia, tapi berbicara dengan aksen yang aneh. Makulto, engkau begitu mencintai Mas Isadora. Iya, aku tidak bisa melupakan Isadora. Tapi engkau harus tahu kalau dia sudah memiliki suami. Di mana orang-orang Amerika itu berbicara aksen yang aneh, tapi begitu lincah berbahasa Indonesia. Dan telenovela tidak ada lagi sekarang. Tapi sekarang ibu-ibu ada kesibukan yang baru. Mereka sering ikut live. Kalau dulu mereka nonton telenovela, mereka pasti nonton saja. Tapi kalau saat ini mereka sibuk dengan live, mereka bisa berkomunikasi dengan orang yang ada dalam tontonan mereka. Orang itu akan mengatakan, yang ini kotak-kotak hijau L. Kalau mau bilang saja kotak L ya. Kalau mau bilang kotak L, dan ibu-ibu itu akan bilang fix sayang, fix. Apa itu? Barang siapa mengerti, hendaklah ia mengerti. Saya lahir di satu kampung di Amarasi sana. Dan tahun 1986 ketika RCTI pertama kali siaran, itu ramai sekali sinetron. Ada Isabella, ada Bella Vista, ada Sidul, anak sekolah. Maka tidak heran pada saat itu di OEKBT di Amarasi sana, kita akan mendapati begitu banyak anak-anak yang namanya Ani, Rano Karno Pakai, Meriam Merina Tunai, Cristiano Ronaldo Messi. Kita beri nama anak itu sembarang saja, asal saja kita suka. Asal kita lihat satu pemain film, atau kita lihat satu pemain bola, kita ambil nama mereka, lalu tambah nama. Nanti setelah pergi sekolah, mereka bilang, wah, ini kasih nama sebangsa.
Itu artis itu sudah sekalian yang dipaham. Nanti mereka baru pikir-pikir baru Rano kami harus hilang kami. Jadi tinggal Rano pakai saja. Kita orang Indonesia, kita orang di NTT, kita kasih nama anak itu semua. Hanya untuk membedakan anak yang satu dengan anak yang lain. Nama bisa sebarang, tapi tidak dengan orang Israel. Orang Israel, nama berubah ketika karakter hidup berubah. Nama berubah ketika ada perubahan hidup. Abraham menjadi Abraham ketika dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dia beriman kepada Tuhan, dia menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Dari Abraham menjadi Abraham. Yakub ketika dia menuju saudaranya Esau, dia lari jauh dari saudaranya yang takut dibunuh. Kemudian dia bergulat dengan malaikat Tuhan. Setelah dia menang dalam pergulatan itu, namanya yang Yakub itu menjadi Israel. 4 pemuda kita yang ada di Babilonia ini, yang ada dalam tekanan, ada dalam penderitaan, ada dalam kehidupan yang bertentangan dengan iman mereka. Mereka memiliki nama yang bagus-bagus berkaitan dengan Allah mereka. Mari kita lihat. Daniel, ada L di situ. Allah adalah hakim. Lalu Sadrak ini aslinya ada Hanaya, ada Yahweh. Yahweh beri anugerah. Lalu Mesak ini aslinya Misael. Siapakah seperti Allah? Lalu Abednego aslinya adalah Asaria. Yahweh adalah pertolongan. Tapi saudara-saudara, di Babel nama mereka diubah. Dalam Daniel 1 ayat yang ke-7, pemimpin pegawai istana memberikan nama lain kepada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Daniel menjadi Belsasar, semoga Bel melindungi. Lalu Hanaya menjadi Sadrak. Ini ada hubungan dengan dewa Merodak. Di dalam Yeremia 50 ayat yang kedua, Babel telah jadi dua, Merodak terkejut. Merodak ini salah satu dewa di Babilonia. Bukan cuma satu dewa, ada begitu banyak dewa yang ada di Babilonia. Dan Merodak ini adalah salah satu dewa di Babilonia. Sadrak kuasa dari Merodak. Lalu Misael menjadi Mesak. Siapakah seperti Merodak? Asaria menjadi Abednego atau Abednego, pelayan dari Nebo. Di dalam Yesaya 6 ayat yang ke-1, dewa Nebo sudah dilewatkan. Saudara-saudara, mengapa perlu nama diubah? Bukankah seperti kata Bruri Pesolima, apalah arti sebuah nama? Itu bagi orang Indonesia, itu bagi orang NTT, itu bagi orang Kupang, apalah arti sebuah nama? Tetapi tidak bagi orang Israel. Makanya Babilonia berusaha untuk menyambutkan identitas mereka, untuk mengubah nama mereka. Untuk apa nama diubah? Supaya mereka lupa pada identitas mereka, lupa pada negara mereka, lupa pada agama mereka, dan yang paling penting adalah lupa pada Allah mereka. Tapi saudara-saudara, sekalipun nama diubah, tapi mereka tetap mempertahankan iman mereka. Mereka rela masuk dua sini. Daniel rela masuk dua sini. Sadrak, Mesak, Abednego rela masuk neraka. Ketika iman mereka dipertaruhkan, ketika mereka ada dalam tekanan, ada upaya yang SM dari bangsa Babilonia untuk menggabungkan identitas mereka, supaya mereka lupa pada negara mereka, lupa pada identitas mereka, lupa pada agama mereka, lupa pada Tuhan mereka. Dan ini nyawa menjadi taruhan. Tapi mereka mempertaruhkan nyawa mereka demi iman mereka kepada Tuhan. Ini mesti menjadi teladan kita. Kita sebagai orang Kristen, kita juga harus memiliki identitas. Lihatlah kehidupan Nuh yang berbeda dengan orang-orang sejaman. Nuh ketika dia ada dalam hidup dan orang-orang sejaman, semua orang berbuat jahat, tapi hanya Nuh yang berbuat baik dengan Tuhan. Hanya Nuh yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia berbeda dengan orang-orang sejaman. Bahkan ketika Tuhan menyuruh dia untuk membuat bata, dia membuat bata di atas gunung. Orang kalau buat bata, buat perahu, buat kapal di atas gunung, itu orang gila. Orang kalau buat perahu, buat bata, buat kapal, buat di dekat laut. Supaya kenapa? Supaya gampang masuk ke dalam air. Kalau buat bata di atas gunung, itu orang yang gila, tapi Nuh tetap taat. Kalau buat bata di atas gunung, habis itu air apa yang menaik sampai di gunung? Tapi Nuh tetap taat kepada Tuhan. Sebagai orang Kristen, kita hidup dalam zaman yang buruk, tapi kita mesti menjaga identitas Kristen. Inilah yang dimaksud dalam surat Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Orang Kristen harus menjadi
terang dunia. Orang Kristen harus menjadi garam dunia. Kapan orang Kristen jadi terang dunia? Kapan orang Kristen menjadi garam dunia? Di gereja orang Kristen belum jadi terang dunia. Tadi ketika kami di konsistori sebelum berdoa, ngobrol sama ibu-ibu, lalu ada satu ibu-ibu yang salah ngomong, lalu ibu yang lain, ini di gereja, kenapa ngomong itu? Kapan orang Kristen jadi terang dunia dan garam dunia? Bukan di dalam gereja, tapi orang Kristen jadi terang dunia dan jadi garam dunia. Bagaimana ketika orang Kristen ada di jalan raya? Oh, saudara-saudara, kalau kita bawa sepeda motor, kalau kita bawa mobil, orang tiba-tiba potong, kita bilang apa? Terima kasih Tuhan, puji Tuhan. Begitu kok? Atau segala macam nama jenis binatang kedua. Kalau kita ada di pasar, bagaimana cara kita menawar barang? Kita datang ke pasar. Tanda ini kangkung berapa? 45.000. Mahal sekali. Di sebelah sana 85.000. Padahal tidak ada yang 85.000. Lalu kata ini tanda ini sosial, dia bilang biasa. Adik, tanda ini Pak, mana sudah ambil sudah 65.000. Dia bilang 8 sudah tanda tanam sendiri juga. Dia pikir tanda tanam sendiri itu kangkung hidup sendiri, tidak pakai pupuk, tidak pakai bibit. Kapan orang Kristen menjadi terang dunia? Kapan orang Kristen menjadi garam dunia? Bagaimana ketika kita ada dalam kehidupan lingkungan kita? Bagaimana ketika kita ada di luar gereja? Kita ada dalam gereja, kita belum menjadi terang dunia, belum menjadi garam dunia. Kadang-kadang kita jadi orang Kristen, ini kan kita Kristen tobat. Kalau ada di gereja tobat, pulang rumah. Kalau kita mau perjamuan, kita pakai putih-putih. Dari jauh kita lihat, orang lihat kita. Orang sudah tidak bisa bedakan yang mana mereka, yang mana kita. Kalau di gereja orang bikin salah sedikit, ya tidak apa-apa. Coba di luar. Coba kalau orang bikin salah kita di luar. Kapan orang bisa menjadi garam dan terang? Bagaimana ketika kita hidup di luar gereja? Bagaimana ketika kita hidup dengan orang-orang yang bukan orang Kristen? Dan ketika kita hidup dalam lingkungan yang bukan orang Kristen, bagaimana kehidupan kita? Membuat orang-orang yang belum mengenal Tuhan, belum mengenal Yesus Kristus, menjadi terpesona pada Kristus karena melihat kehidupan kita. Inilah yang Tuhan Yesus maksudkan di dalam Matius 5 ayat yang ke-16. Biar orang lain melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Mereka bukan hanya mempertahankan iman mereka, namun mereka tetap setia kepada Allah mereka, walau nyata jatuh. Saudara-saudara, Nebukadnezar membuat patung dan semua orang harus menyembah jika tidak masuk dalam dapur api. Setelah dia buat patung seperti ayat yang kita baca tadi, yang panggil tentara, panggil bupati, panggil gubernur, panggil semua orang untuk memberikan pengumuman. Dan bagi orang-orang yang tidak taat akan dilemparkan di dalam dapur api yang menyala-nyala. Dan kabar buruk dalam dapur api yang menyala-nyala itu panasnya bisa ditinggalkan sampai hidup pada dia. Dan 4 pemuda itu, yang satu masuk ke sini, 3 pemuda kita itu, 3 pria kita itu, mereka tetap mempertahankan iman mereka. Saudara-saudara, mereka bukan melawan kepala desa, bukan melawan RT, mereka bukan melawan gubernur, bukan melawan bupati, tapi mereka melawan raja, mereka melawan presiden. Tetapi sekalipun perintahnya seperti itu, sekalipun mereka diancam oleh presiden sekalipun, iman mereka tidak buruk. Mereka tetap mempertahankan iman mereka. Ciri hukuman di Babel itu memang membakar hidup-hidup. Jadi kalau ada orang yang salah mau hukum mati, dibakar hidup-hidup. Kalau ciri hukuman mati di Israel itu lain lagi, rajam batu. Makanya ketika Tuhan Yesus ada di bait Allah pagi-pagi, ketika ahli-ahli Taurat dan orang-orang mendapati seorang perempuan yang bersinar, katanya perempuan itu bersinar. Karena sebenarnya apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ini adalah itu sudah didesain. Mungkin saja wanita itu disebabkan seorang pria untuk menjebak dia. Karena ketika mereka menangkap perempuan ini lalu membawa kepada Yesus, gimana laki-laki? Harusnya kalau orang berzina, orang selingkuh, harusnya kan ada 2 orang. Tapi kenapa cuma 1? Lalu mereka datang kepada Yesus dan mereka katakan, Rabi, perempuan ini kedapatan berbuat zina.
Menurut hukum Musa, perempuan-perempuan yang demikian harus dilempari dengan batu sampai mati. Itulah ciri hukuman Israel, raja batu. Dan empat pemuda kita ini mengalami tantangan iman yang luar biasa. Mereka mengalami ancaman yang luar biasa. Nyawa mereka menjadi terluka. Tapi apakah mereka takut? Tidak. Mari kita lihat ayat 17-18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dan dari tantangan raja. Tetapi seandainya tidak, maka kami akan menyembah patung buatan tangan. Kami akan taat kepada raja. Begitu? Begitu? Tidak. Tetapi seandainya tidak, kami tidak akan menyembah dewa Tuhan. Saudara-saudara, Nebukadnezar marah. Dia memerintahkan al-Qur'an, memerintahkan orang-orang untuk memanaskan perapian itu 7 kali lebih panas. Dan ketika perapian itu sudah dipanaskan, mereka kemudian dilempar ke dalam api. Namun ketika mereka dilempar ke dalam api itu, ada mujizat. Api tidak menyentuh bahkan pakaian mereka. Tetapi saudara, ada mujizat atau tidak ada mujizat, mereka tidak percaya. Mereka rela mengorbankan nyawa mereka demi iman kepada Tuhan. Dan saudara, sejarah membuktikan banyak orang Kristen yang mempertahankan nyawa mereka, mempertahankan iman mereka dengan nyawa mereka. Ketika iman dipertaruhkan antara iman atau nyawa, mereka tetap memilih iman. Mereka mengorbankan nyawa mereka. Ada banyak orang-orang yang mengalami penderitaan. Kita bisa melihat bagaimana seperti Kaisar Nero yang kejam itu di awal gereja mulai. Dia ambil orang-orang Kristen, orang Kristen dianggap sebagai tidak. Dia ambil orang Kristen dan tubuhnya dikasih teror. Setelah itu dia bakar orang Kristen, ikat di tangan dia bakar orang Kristen. Orang Kristen berteriak mereka menyapa. Kaisar Nero enak minum kopi. Ada orang-orang yang mengalami penderitaan yang luar biasa ketika mempertahankan iman mereka. Kita bisa lihat beberapa tahun lalu di YouTube bagaimana ISIS membunuh orang-orang Kristen. Mereka ambil orang Kristen dan panggil menyangkal Yesus, tidak taruh di lubang situ. Menyangkal Yesus, tidak taruh di lubang situ. Setelah taruh di lubang situ, mereka pakai mana? Rentet mereka. Orang-orang Kristen rela mengorbankan nyawa mereka demi iman mereka kepada Allah. Dan Ibrani 11 ayat yang ke-37 memberikan kesaksian. Mereka dilempari batu, digergaji, dibunuh dengan pedang. Saudara-saudara, kenapa dibunuh dengan pedang? Ini taruh paling akhir. Karena dibunuh dengan pedang ini adalah kematian yang paling gampang. Pedang itu kan tajam, setajam silet. Orang kalau potong kita itu sebentar saja. Sebentar saja. Saya sayang kita mati. Sakitnya memang sakit, tapi sebentar saja. Dilempari batu, hukum raja. Kalau saudara melihat seperti apa kejamnya hukum raja, sebentar aku ulang, buka di YouTube, kasih masuk di pencariannya Raja Israel. Nanti saudara akan lihat orang-orang yang tidak akan berbuat salah atau berbuat zina, mereka akan ditempatkan, mereka akan menggunakan satu lubang yang seperti kuburan. Lalu 2 orang yang bersalah yang berzina itu dimasukkan ke dalam lubang. Tapi di samping-samping lubang itu sudah ada ditumpuk batu kira-kira 1 meter. Lalu 2 orang itu ditutupi dengan kain putih. Lalu orang-orang mungkin satu desa datang, masing-masing mengangkat batu lalu melempari mereka, melempari dengan kebencian yang luar biasa. Dan kita bisa lihat perlahan-lahan kain yang tadi putih itu akan berubah menjadi merah, dan akhirnya seluruh kain itu menjadi merah dan tidak ada lagi teriak. Kita kan kalau lihat orang berdosa, kita kan benci sekali. Dan itu memang watak manusia. Seringkali kita melihat orang yang berdosa, kita merasa seolah-olah kita ingin orang berdosa, dan kita ingin untuk membunuh mereka. Nanti sebentar pulang saudara masukkan di YouTube hukum raja Israel. Lalu digergaji dengan digergaji. Saudara jangan pikir gergaji, jangan membayangkan sensor kita. Itu kan memang cepat juga. Tapi gergaji ini gergaji combo.
yang kalau orang gergaji kayu satu di atas satu di bawah lalu begini. Saudara bayangkan waktu gergaji itu masuk pelan-pelan sebelum tubuh kita putus. Itu penderitaan yang luar biasa. Kita di NTT Indonesia saudara-saudara kita yang lain di tempat-tempat lain mengalami penderitaan, mengalami tekanan. Tapi rata-rata kita di NTT ini kita jarang mengalami penderitaan seperti itu. Dan bagaimana kalau suatu hal itu terjadi di Tuhan? Terjadi di NTT, terjadi di Pulau Timur. Bisakah kita tetap mempertahankan iman kita? Ketika iman kita dipertaruhkan, iman atau nyawa, mana yang kita pilih? Beberapa dasawarsa yang lalu di Cina mengalami kesulitan Alkitab karena kekristenan dianggap sebagai aliran sesat atau sebagai bidah dan dimusuhi. Mereka di sana bersembahyang berdoanya gereja bukan seperti kita yang enak di sini saja. Mereka harus masuk di gua-gua, sembunyi di camp-camp, lalu bersembahyang di sana, berdoa di sana, begitu di sana. Lalu di sana mengalami kesulitan Alkitab. Alkitab harus diselundupkan di Cina. Ini bukan sekarang. Kalau sekarang Alkitab sudah gampang, ada di HP. Beberapa puluh tahun yang lalu, ketika di Cina mengalami kesulitan Alkitab, kita di Indonesia, kita di NTT bagaimana? Alkitab banyak. Satu orang bisa ada Alkitab 5, bukan satu rumah. Satu orang bisa ada Alkitab 5. Gara-gara Alkitab kita yang banyak itu, kita tidak pernah baca. Jangankan baca, buka saja tidak. Makanya kalau pas ada acara-acara tertentu, kita harus datang ke gereja bawa Alkitab. Wih, bukannya Alkitab masih bau toko. Lalu lembarnya licin-licin, mulus-mulus, tidak ada kata. Tadi saya di belakang waktu kasih nats pembimbing di MC. Dia bilang, aduh nats pembimbing ini fotonya pas di nats pembimbing. Tidak apa-apa, itu berarti Alkitab bisa dipakai. Tapi kalau Alkitab yang bersih itu berarti Alkitabnya jarang dibuka, jarang dipakai. Di Cina mengalami kesulitan Alkitab dan Alkitab diselundupkan ke sana. Nah diselundupkan ke sana kan ada banyak gereja-gereja, ada banyak gereja terselubung yang beribadah di gua-gua. Lalu bagaimana Alkitab cuma satu di setiap perkumpulan, di setiap gereja? Alkitabnya dirobek-robek. Jadi robek Kejadian 1 sampai 3 robek ke satu orang, 4 sampai 6 robek ke satu orang. Begitu Alkitab robek sampai habis. Lalu bagi-bagi di anggota komunitas. Setelah itu baca habis, ingat itu bukan punyamu, tukar lagi dengan orang lain. Jadi saling tukar-tukar sampai semuanya bisa baca Alkitab. Yang jadi persoalannya, bagaimana kalau mau ibadat seperti ini, mau baca Alkitab di mana? Kalau Alkitabnya ada di perkumpulan yang lain, maka di Cina itu susah Alkitab. Mereka bukan baca Alkitab, tapi hafal Alkitab. Kalau kita di sini tidak baca, buka saja tidak. Satu orang bisa ada Alkitab 5, tahu dari mana Alkitab 5? Dapat dari mana saja? Alkitab pertama, siapa yang kasih? Alkitab pertama Yayasan Gideon, dapat dari Yayasan Gideon. Alkitab kedua, baptis. Alkitab ketiga, CD. Alkitab yang keempat, waktu nikah dapat hadiah. Alkitab kelima, siapa yang kasih? Dapat dari mana Alkitab yang kelima? Orang punya lupa di gereja bawa pulang. Kita tidak pernah mengalami penderitaan seperti itu. Lalu bagaimana kalau kita mengalami penderitaan seperti itu? Bagaimana kalau kita mengalami penderitaan seperti 4 pria ini, 4 pemuda ini? Apakah kita akan bertahan? Ataukah kita rela nyawa kita? Apakah kita mempertahankan nyawa kita atau mengorbankan iman kita? Kita ini kadang-kadang jangankan nyawa, baru lihat Muhammad yang ganti itu lupa. Lihat Siti yang cantik, lupa iman kita. Jangankan nyawa, asal orang datang ke bantuan sosial bilang ini bantu ini, bikin ini, maka kita sudah alam. Kita lupa pada iman. Satu saat nanti, kalau kita menghadapi tantangan iman atau nyawa, mana yang kita pilih?
nyawa atau iman. Ingat, Tuhan Yesus berpesan dalam Matius 10 ayat yang ke-39. Barang siapa mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawa. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia akan memperolehnya. Ikut Tuhan itu ada resiko. Ikut Tuhan itu ada harga yang harus dibayar. Dan harga itu bisa berapa? Nyawa kita. Lalu bagaimana dengan kita? Kalau satu hari nyawa kita dipertaruhkan dengan iman, kita harus mempunyai prinsip mengikut Yesus keputusanmu, mengikut Yesus keputusanmu, ku tak ingat, ku tak ingat. Mengikut Yesus keputusanmu, ku tak ingat, ku tak ingat. Salib di depan, dunia di belakang. Saudara-saudara, 4 pemuda ini, mereka tetap setia bukan supaya dapat mujizat. 4 pemuda ini berkata dalam ayat 17-18, Allah kami sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dan dari dalam tangan raja. Tetapi seandainya tidak, kami tidak akan menyembah patung buatan tanganmu. Saudara-saudara, inilah iman yang luar biasa. Ini iman yang dewasa. Kebanyakan kita setia kalau apa? Kalau semuanya berjalan baik-baik saja. Kita setia kalau apa? Kalau doa kita dijawab. Kita setia melayani kalau apa? Kalau tidak sibuk. Waktu belum dapat kerja, kita datang ke gereja tiap hari. Ibu dan dukung saya, ibu pendeta, dukung saya, kalau saya lagi cari pekerjaan. Setelah dapat pekerjaan, kita bilang apa? Ibu saya berhenti dari pelayanan dan saya sibuk sekali. Kita setia kalau semuanya nyaman. Kita setia kalau semuanya enak kan? Lalu bagaimana kalau satu hari keadaan kita tidak enak? Apakah kita masih setia melayani? Apakah kita masih setia gereja? Iman dewasa itu bukan apa yang Tuhan buat bagi kita, tapi apa yang kita buat bagi Tuhan. Tuhan tolong atau tidak tolong, kita tetap percaya. Tuhan tolong atau tidak tolong, kita tidak pernah kebaikan dengan Tuhan. Ada satu nabi yang mengalami penderitaan yang luar biasa. Hasil panen tidak berhasil. Hasil panen buruk semua, tidak ada apa-apa. Bahkan yang sapi, lembu, kambing, domba semuanya tidak berhasil. Keadaan yang sangat buruk. Nabi Habakuk mengalami dalam Habakuk 3:17-18. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun tidak cerah. Ini buruk kan? Hasil panen tidak berhasil. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, ini buruk, lebih buruk lagi. Kambing domba terhalau dari kurungan, lembu sapi tidak ada dalam kandang. Ini buruk bukan? Ini keadaan yang sangat buruk bukan? Lalu Habakuk bilang, maka aku akan kebaikan dengan Tuhan. Aku akan menyandang Tuhan. Aku akan mendengarkan Tuhan. Begitu. Itu kalau itu. Tapi Nabi Habakuk mengatakan, namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan. Lalu saudara-saudara, mengapa keempat pemuda ini mereka tetap bertahan? Sekalipun ada ancaman, sekalipun ada upaya yang menjadi struktur sistematis dan masih dari bangsa sampai dunia untuk menggabungkan identitas mereka. Mereka diancam dapur api. Mereka juga mungkin ditawari jabatan tinggi di Babilonia, asal mau lepas Allah mereka, mau lepas iman mereka. Ingat, waktu itu Daniel ini sudah bekerja di istana. Lalu mengapa empat pemuda ini tetap bertahan? Sekalipun ada tekanan, sekalipun ada intimidasi, sekalipun ada tawaran yang tinggi, mengapa empat pemuda ini tetap bertahan? Ini mengantar kita pada poin kita yang kedua dan terakhir. Mereka percaya Allah mereka adalah jalan keselamatan. Saudara-saudara, Allah kita, Allah itu adalah Allah yang kudus, Allah yang tidak bisa bersatu dengan dosa. Karena itu, setiap orang yang mendekati dengan Allah, setiap orang yang mempercaya kepada Allah, dia harus tidak berdosa. Dia tidak boleh ada atau hidup dalam dosa. Di dalam pertama Petrus 1 ayat yang ke-16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Makanya Allah menuntut orang-orang yang mau datang kepada Dia, orang-orang yang mau taat kepada Dia, orang-orang yang mau bergaul dengan Dia, haruslah orang-orang yang kudus. Kalau orang tidak kudus, Allah pasti menghukum orang-orang yang berdosa.
Allah pasti menghukum manusia berdosa. Kalau dia tidak hukum saat ini dengan penderitaan, waktu nanti waktu kita mati, dia pasti akan menghukum kita. Dalam Nakjub 1 ayat yang ketiga, Tuhan itu panjang sabar, tetapi dia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Tuhan itu panjang sabar. Panjang sabar itu bukan berarti tidak ada ujung. Ketika kita mengatakan bahwa tali ini panjang, tentu kita tidak memaksudkan bahwa tali yang panjang ini tidak ada ujung. Ketika kita mengatakan bahwa jalan poros tengah itu begitu panjang, tentu kita tidak bermaksud bahwa jalan poros tengah itu tidak ada ujung. Tuhan itu panjang sabar. Panjang sabarnya Tuhan itu bukan berarti tidak ada ujung. Dan panjang sabarnya Tuhan itu ujungnya adalah ketika Ia tidak akan membebaskan orang-orang yang berdosa dari hukuman. Namun saudara, Allah bukan saja Allah yang adil dan menghukum dosa, tapi Allah juga adalah Allah yang kasih. Dan kasih Allah yang besar seperti ini telah didemonstrasikan oleh Tuhan Yesus ketika Dia datang di Natal yang pertama. Kasih Allah yang besar ini dibuktikan dengan mengorbankan anak tunggalnya menjadi juru selamat. Di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, Natal, ayat Natal yang sangat terkenal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah memberikan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Kalau orang yang tidak percaya pasti binasa. Dan saudara-saudara, Allah seperti inilah, Allah yang adil dan Allah yang kasih, Allah yang rela mengorbankan anak yang tunggal yang didemonstrasikan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia. Allah seperti inilah yang membuat 4 pemuda ini tetap bertahan dalam imannya. Saudara-saudara, masuk surga itu gratis, namun ada syarat. Dan syaratnya harus percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Dan setelah kita diselamatkan, maka kita harus punya kerinduan untuk memberitakan Injil Yesus Kristus kepada orang lain. Beritakanlah Injil terutama kepada keluarga kita. Ingat, beritakan Injil kepada keluarga kita dulu. Jangan sampai setelah kita keliling dunia beritakan Injil di mana-mana, tapi pada akhirnya keluarga kita sendiri tidak selamat. Waktu nanti kita masuk surga, kita cari-cari di mana nenek, di mana mama, di mana bapak. Ternyata bapak dan nenek ada tabakan di bawah sana. Beritakanlah Injil terutama kepada keluarga kita sendiri. Setelah beritakan Injil kepada keluarga kita sendiri, barulah kita keluar untuk menjangkau dunia. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita diberi mandat agung. Kita diberi amanat agung oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 28 ayat yang ke-19. Pergilah, jadikan seluruh bangsa. Pergilah, jadikan seluruh bangsa murid. Bukan jadikan Kurus murid. Bukan jadikan Pulau Timur murid, tapi jadikan seluruh bangsa murid. Saya rindu kita semua yang ada di sini, terutama anak-anak muda yang di sini, mau diutus sebagai misi untuk memberitakan Injil kemana-mana. Lalu bagaimana cara kita memberitakan Injil? Seringkali dari atas mimbar, pendeta hamba Tuhan misalnya ngomong, harus beritakan Injil, tapi beritakan Injilnya bagaimana? Kita omong apa nanti? Omong apa dengan dia? Kita harus beritakan tentang Allah. Kita beritakan tentang manusia. Tapi kita juga harus beritakan tentang anugerah. Kalau kita beritakan bahwa anugerah itu bisa diterima di dalam Yesus Kristus, diterima melalui iman. Iya Pak, tapi omong bilang apa? Cara beritakannya bagaimana? Selama ini kita hanya omong-omong beritakan Injil. Caranya bilang bagaimana? Nanti kalau ada perjalanan di mana-mana, kita ajak jemaat di sini juga. Nanti Ibu Pendeta kalau kita ada KKR, jemaat-jemaat di sini bawa juga. Tapi sebelumnya mungkin Ibu Pendeta, Ibu Gembala, training mereka sebentar. Saya mau kasih tunjuk cara beritakan Injil. Singkat, kita simulasi sebentar. Saya bisa minta satu relawan, Rio atau siapa mungkin. Mari, sini. Ambil mic. Ingat ketika kita memberitakan Injil kepada orang lain, yang perlu kita lakukan pertama kali adalah kita membangun persahabatan.
membangun percakapan komunikasi yang baik dengan orang yang kita temui. Misalnya satu hari saya jalan-jalan, lalu saya ketemu satu bayi tua. Lalu saya selamat pagi, bayi. Dari mana saja bayi? Ini pagi-pagi sudah jalan-jalan di mana-mana. Bayi sudah makan? Saya belum Pak. Nanti saya beritahu makan ya. Dan saya beritahu makan. Pak, saya mau beritakan kabar baik kepada Pak. Pak mendengar? Pak tahu Tuhan Allah. Tuhan Allah itu adalah Tuhan. Tuhan yang kudus. Tuhan yang tidak bisa bersatu dengan dosa. Dan Tuhan pasti menghukum setiap orang dosa. Dan kita Pak, kita sebagai manusia, saya, Pak, dan orang-orang lain itu adalah manusia berdosa. Kita tidak mungkin datang kepada Allah. Kita tidak bisa bersama dengan Allah karena kita ini orang berdosa. Sedangkan Allah adalah Allah yang kudus. Makanya kita tidak bisa bersama dengan Allah. Tapi Allah kita, supaya bagaimana? Allah itu adalah Allah yang kudus. Tapi dia juga Allah yang kasih. Dan Allah yang kasih itu, dia rela korbankan anaknya yang tunggal Yesus Kristus datang